Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan diri kita ini ditinggalkan oleh kawan-kawan kita maupun oleh keluarga kita sendiri apabila kita jatuh di dalam masalah kita? Apabila kita coba meminta pertolongan dari mereka, mereka coba untuk mengelak daripada bertemu dengan kita ataupun berbicara dengan kita. Pernahkah kamu mengalami ini dalam kehidupan kamu? Dan apakah yang kamu lakukan pada saat itu? Di dalam Injil pada hari ini, Yesus berbicara mengenai dua perkara. Pertama, bagaimana dia rasa ditinggalkan oleh para pengikutnya apabila dia ditangkap dan didera. Ada para pengikut yang mengatakan dia tidak mengenali siapa Yesus. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus yang diturunkan kepada kita semua sentiasa menyertai kita pada akhir zaman. Nah, inilah yang diperkatakan di dalam Injil pada hari ini. Bukan itu sahaja, ada 3 perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Pertama, sebagai seorang Kristen pastinya ada saat kita mengalami masalah, ada saat kita mengalami tentangan, dugaan di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita memerlukan pertolongan daripada kawan-kawan kita yang seiman dengan kita maupun dari keluarga kita, mereka coba mengelak, mereka tidak dapat membantu kita. Dan saat itu kita merasakan bahwa tidak ada orang yang mahu membantu kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Inilah perkara yang kedua yang kita dapat pelajari di dalam Injil pada hari ini. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Seperti yang dia katakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Marilah berkata, "Tuhanlah benteng, perisai dan kubu pertahananku. Aku tak akan gentar." Walaupun kita merasakan ditinggalkan, kita merasakan tidak ada orang yang dapat membantu kita, tetapi kita harus serahkan apa sahaja masalah, apa sahaja ketakutan yang ada dalam diri kepada Tuhan. Pertolongan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin bukan semuanya orang meninggalkan kita, tetapi ada orang pastinya akan dapat membantu kita. Oleh itu, kita harus serahkan segala beban kita kepada Tuhan.
Dan kita harus mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan dengan berdoa dan juga membaca firman-Nya setiap hari. Yang ketiga, ketika kita mengalami segala cobaan dan tentangan di dalam kehidupan kita, pastinya kita merasakan diri kita penat, diri kita sakit, pikiran kita bercelaru sehingga kita tidak dapat tidur dengan lena, tidak dapat makan dengan kenyang. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kita harus bersyukur karena melalui Yesus yang kita percaya itu, jiwa kita merasakan damai sejahtera. Bukan itu sahaja, kita merasakan bahwa Yesus menyertai kita. Karena apabila kita merasa tidak ada orang mau menolong kita, tidak ada orang mau menghargai kita, tetapi percayalah bahwa Yesus sentiasa memberi kita damai sejahtera. Dan apabila kita rasa kecewa, kita rasa sedih, kita rasa menderita, percayalah bahwa Yesus turut serta dalam penderitaan kita. Jadi, marilah kita berikan segala kerisauan, kesedihan yang ada di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang pahit yang ada dalam diri kita itu, agar Yesus dapat memberi kita kekuatan dan keteguhan iman dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam masa kita meneruskan misi penyelamatannya di dunia ini. Oleh itu, marilah kita berdoa setiap hari agar Tuhan menggunakan diri kita untuk bersaksi demi namanya. Dan seperti yang saya katakan, sekiranya kita mendapat tentangan, kita mendapat halangan daripada orang-orang di sekeliling kita, jangan takut, karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Marilah kita berdoa agar iman kita tetap utuh demi penyelamatan yang diberikannya kepada kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.